everybody want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Regiftia Rizky Pradana Putra. NIM saya 23050948. Saya dari Universitas Syadsi Madani, Program Studi Ilmu Komputer, kelas 3 Raksa Malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas presentasi mandiri tentang use case. Mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan membahas presentasinya. Pengertian use case. Use case adalah deskripsi dari cara pengguna atau user berinteraksi dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya digunakan dalam proses perancangan sistem untuk menangkap kebutuhan fungsional sistem. Selanjutnya ada tujuan use case. Tujuan use case yang pertama yaitu menjelaskan perilaku sistem dari sudut pandang pengguna. Yang kedua menjadi panduan pengembangan sistem, software maupun proses. Yang ketiga ada memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu selanjutnya ada komponen use case. Yang pertama itu ada aktor. Aktor yaitu entitas luar yang berinteraksi dengan sistem. Ini bisa berupa manusia, sistem, lain, dan lain-lain. Lalu ada use case selanjutnya. Use case itu adalah fungsionalitas atau layanan yang disediakan sistem untuk aktor. Jadi nantinya use case ini disediakan untuk digunakan oleh aktor. Yang berarti aktor itu entitas luar yang berinteraksi tadi dengan sistemnya. Lalu selanjutnya ada sistem. Sistem yaitu lingkup dari apa yang akan dikembangkan. Lalu ada hubungan. Hubungan adalah tipe-tipe relasi antar use case, seperti association, hubungan antara aktor dan use case, include, use case yang selalu dipanggil, lalu ada extend, use case tambahan yang bisa terjadi dalam kondisi tertentu. Ada juga generalization, pewarisan antar aktor atau use case. Selanjutnya kita beralih ke contoh sederhananya. Yang pertama ada skenario. Skenario aplikasi pemesanan makanan online. Aktornya itu yaitu pihak yang terlibat dalam menggunakan use case itu, yaitu pengguna, kurir, lalu ada admin. Use case-nya itu ada login, pertama ada login, melihat menu, memesan makanan, membayar, melacak pengiriman, lalu mengelola pesanan atau admin. Selanjutnya ada diagram use case UML. Merupakan representasi visual dari use case, menampilkan aktor, use case, dan relasi antar keduanya. Ini digunakan untuk mempermudah pemahaman dan dokumentasi. Lalu ada manfaat dari use case. Manfaatnya yaitu komunikasi yang lebih baik antara tim teknis dan non-teknis. Lalu ada membantu menemukan kebutuhan fungsional sejak awal. Lalu yang ketiga ada mengurangi risiko miskomunikasi dalam pengembangan sistem. Tentunya dalam mengembangkan sistem tidak luput dari suatu kesalahan atau miskomunikasi. Untuk itu diciptakannya suatu use case itu dalam suatu sistem. Ini bisa menjadi manfaat dari use case itu sendiri. Lalu ada tips dalam menyusun use case. Yang pertama ada fokus pada interaksi nyata antara sistem dan aktor. Yang kedua ada buat use case singkat namun jelas. Lalu ada gunakan format naratif, use case description bila perlu. Contoh. Di sini contohnya ada nama use case, tujuan, aktor, alur utama, alur alternatif, kondisi di awal dan akhir. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.